Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Vicky Lestaluhu, salah satu dosen pada Prodi Kebidanan Ambon Poltekkes Kemenkes Maluku. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi Kebidanan Ambon, yaitu Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, dengan kode mata kuliah DD5204 pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment dalam proses pembelajaran di kelas. Deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah ini mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan menyusui, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan dan menyusui, evidence base dalam asuhan ibu pasca persalinan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan menyusui, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan dan menyusui, serta manajemen asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah yang pertama, memahami faktor yang mempengaruhi asuhan pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Yang kedua, memahami kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Yang ketiga, memahami konsep dasar evidence base, asuhan pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Kemudian melakukan prosedur keterampilan dasar asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Memahami tanda bahaya pada masa persalinan dan menyusui, serta menyusun manajemen asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK yang pertama adalah memahami faktor fisik, psikologis yang mempengaruhi pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Yang kedua, memahami faktor lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Yang ketiga, memahami kebutuhan dasar ibu pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Yang keempat, melakukan senam nifas. Kemudian yang kelima, memahami evidence base asuhan pasca persalinan dan pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Yang keenam, melakukan anamnesi dengan pemeriksaan fisik pada ibu pasca persalinan dan menyusui. Yang ketujuh, melakukan perawatan perineum, perawatan payudara dan posisi teknik menyusui pada ibu pasca persalinan dan menyusui pada kondisi normal serta dengan permasalahan kesehatan paru. Yang kedelapan, melakukan pijat oksitosin dan pijat oketani pada ibu pasca persalinan dan menyusui. Yang kesembilan, memahami tanda dan bahaya pada masa persalinan dan menyusui. Yang kesepuluh, menyusun manajemen asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui. Materi pembelajaran ini pada mata kuliah tersebut adalah yang pertama, faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan yang menyusui. Yang kedua, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan dan menyusui. Yang ketiga, evidence base dalam asuhan ibu pasca persalinan. Kemudian yang keempat, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan menyusui. Yang kelima, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan dan menyusui. Dan yang keenam, manajemen asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui. Sebagai penunjang pembelajaran, mahasiswa juga diminta untuk mengeksplor bahan pembelajaran baik melalui buku cetak e-book ataupun artikel-artikel ilmiah terkait.
Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini sebagai bentuk interaksi dengan mahasiswa adalah ceramah, demonstrasi, diskusi dalam bentuk small group discussion. Bobot penilaian diambil dari masing-masing sub CPMK, yaitu 10 sub CPMK, dengan total keseluruhan yaitu tugas 20%, kuis 13%, observasi yang dalam hal ini yang kita lihat adalah praktek yang dilakukan mahasiswa sebesar 46%, UTS 10%, UAS 11%. Sebagai dosen pengampu mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui, saya berkomitmen untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan proses pembelajaran di kelas. Hal ini saya lakukan sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran yang kontekstual, berbasis bukti evidence based serta relevan dengan dinamika pelayanan kebidanan di lapangan. Penelitian yang saya lakukan secara langsung berkaitan dengan isu-isu penting dalam asuhan pasca persalinan dan menyusui, antara lain paket edukasi BRIS untuk penanganan masalah laktasi dan sebagainya. Berikutnya akan saya tampilkan praktik mengajar yang saya lakukan dengan mahasiswa di kelas. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita pada hari ini ya, di pertemuan ke-14, Ibu akan menjelaskan tentang penyulit dalam menyusui. Nah, sebelum kita masuk dalam pokok bahasan ini, Ibu ingin menanyakan terkait pokok bahasan yang minggu kemarin. Kira-kira ada yang bisa merefleksi atau mereview? Saya Ibu. Iya, Canda silahkan. Ya baik Ibu. Yang dapat saya refleksi dari materi pertemuan sebelumnya yaitu pusing, sakit kepala, nyeri di gastrik, penglihatan kabur, yaitu tanda bahaya pasca persalinan. Karena gejala-gejala tersebut dapat mengindikasikan terjadinya preeklamsia postpartum, yaitu kondisi hipertensi disertai tanda-tanda kerusakan organ yang muncul setelah melahirkan. Biasanya dalam 48 jam pertama atau bisa jadi 6 minggu postpartum atau pasca persalinan. Iya, baik sekali ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Iya, silahkan, Minsya. Baik itu tidak bisa simak dari materi kemarin, yaitu kursi yang saya kembali itu dapat mengenalkan peningkatan tekanan darah yang signifikan. Nyeri ulu hati biasanya mengindikasikan terlibatnya hati yang sering ditemukan pada kasus preeklamsia berat. Iya, bagus sekali ya. Mari beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya, jadi kita langsung saja ya di pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang penyulit dalam menyusui. Untuk sub pokok bahasan di sini adalah bendungan ASI. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang bendungan ASI yang terdiri dari pengertian, kemudian tanda dan gejala, etiologi, dan penata laksanaan serta pencegahan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan setelah pembelajaran ini, mahasiswa dapat mampu menjelaskan yang pertama adalah pengertian dari bendungan ASI. Yang kedua adalah tanda dan gejala bendungan ASI, kemudian yang ketiga etiologi atau penyebab dari bendungan ASI, kemudian keempat penata laksanaan, dan yang kelima adalah pencegahan. Kira-kira ada yang tahu tentang apa itu penyulit dalam menyusui?
Saya Ibu. Ya, silahkan. Ibu, adalah kondisi di mana Ibu Dimas mengalami kesulitan dalam menyusui bayinya. Iya, baik sekali ya jawabannya. Kita lihat sama-sama. Jadi, penyulit dalam menyusui adalah segala bentuk hambatan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran proses menyusui, baik dari sisi ibu maupun dari sisi bayi. Nah, untuk penyulit dalam menyusui ini ada terdiri dari beberapa ya. Yang pertama adalah bendungan ASI, kemudian mastitis, dan yang terakhir adalah abses payudara. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas khusus tentang bendungan ASI. Bendungan ASI ini apa? Bendungan ASI ini adalah pembendungan air susu karena penyempitan ductus lactiferi. Kenapa sampai ada penyempitan? Ya, ini berarti ada faktor penyebab-penyebab, mungkin karena ada kelainan puting susu ya, atau mungkin karena dari bayinya yang tidak mau menyusu ke ibunya. Jadi ada dari faktor ibu maupun dari faktor bayi. Tanda dan gejalanya yang pertama adalah bengkak. Kalau ada bendungan otomatis ada bengkak ya, pembengkakan pada payudara. Kemudian payudara terasa keras dan payudara terasa panas dan nyeri. Itu merupakan tanda dan gejala dari bendungan ASI. Nah, penata laksanaan yang harus kita lakukan sebagai bidan kalau menemukan kasus seperti itu adalah kita harus melakukan kompres hangat. Jadi kita kompres hangat, keluarkan ASI sebelum menyusui sehingga ASI keluar lebih mudah dan ditangkap oleh bayi. Ya, jadi ketika air hangat itu diletakkan di payudara, maka akan memperlancar saluran dari ASI itu. Kemudian sesudah bayi kenyang, kita keluarkan sisa ASI. Jadi kalau misalnya bayinya sudah kenyang, misalnya ini bayinya sudah kenyang, tapi kita harus pastikan bahwa ASI itu dalam keadaan kosong. Bagaimana caranya? Kita keluarkan, bisa dalam pompa ya, atau masas sampai seluruh ASI itu keluar. Karena kalau misalnya ASI masih terdapat pada payudara, otomatis terjadi bendungan. Nah, untuk mengurangi rasa sakit pada payudara, kita bisa berikan kompres dingin. Pencegahan. Nah, pencegahan ini otomatis harus disusui bayinya. Jadi kita kalau jadi seorang bidan, kita harus jelaskan ke ibu bahwa ibu ya nanti bayinya itu harus sering disusui atau on demand. Kapanpun, dimanapun, kalau bayi itu butuh untuk menyusui, itu harus disusui. Dan pastikan bahwa kedua payudara, bukan hanya satu, kedua payudara itu dalam keadaan kosong. Itu pencegahan untuk supaya tercegah dari bendungan ASI. Nah, kemudian menyusui yang sering, teknik menyusui yang benar. Kalau teknik menyusui salah, itu dapat menyebabkan ASI tidak keluar secara maksimal. Nah, untuk mengetahui teknik menyusui yang benar, ini ada penelitian yang dilakukan oleh ibu ya, kami melakukan beberapa penelitian tentang ASI. Salah satunya itu ada edukasi BRIS. Edukasi BRIS. Jadi edukasi BRIS ini bisa diterapkan ya untuk agar menghindari bendungan ASI itu tidak terjadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin bertanya, mengapa bendungan ASI terjadi pada ibu menyusui di hari awal-awal pasca persalinan? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa sampai bendungan ASI itu sering terjadi pada awal-awal persalinan? Kenapa tidak hari 2 bulan, 3 bulan, atau 5 bulan, tapi sering ya? Bukan berarti tidak pernah terjadi bendungan ASI, tapi
sering terjadi itu pada awal-awal persalinan. Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Yaitu karena terjadinya perubahan hormon pada hari-hari awal persalinan. Iya, benar ya. Jadi pada awal-awal ibu itu pasca persalinan terjadi perubahan hormon yang signifikan. Ada perubahan hormon prolaktin, ya, oksitosin, sehingga tubuh ibu itu menyesuaikan dengan keadaannya. Kalau misalnya pada awal-awal bayi itu dia tidak menyusui dengan benar, maka bisa terjadi bendungan. Paham? Nah, ini yang tadi ibu bilang, ada yang namanya breast. Breast ini singkatan dari B ini body position. Body position itu posisi ibu yang menyusui. Jadi posisi yang tepat pada saat menyusui itu mempengaruhi pengeluaran ASI. Nanti kita akan praktekkan setelah ini bagaimana posisi yang benar. Kemudian R itu respon, ya. Ketika ibu menyusui bayinya, ada respon antara si ibu dan bayi, ikatan emosional antara ibu dan bayi, sehingga dapat memperlancar ASI. Ya, emosi itu ikatan kasih sayang. Kemudian anatomi yang tadi ibu bilang bahwa anatomi payudara itu dapat mempengaruhi pengeluaran dari ASI. Suckling itu isapan. Isapan yang benar adalah mulut bayi itu dia menempel pada sebagian besar atau seluruh dari areola. Sebagian besar. Kemudian bibir bawahnya ini ke bawah. Time itu waktu. Jadi waktu itu minimal waktu bayi menyusui yang efektif itu 15 sampai dengan 30 menit pada satu payudara. Baru bisa pindah di payudara yang sebelah. Ini penelitian yang kami lakukan ya, dan sudah dipublikasikan pada 2 jurnal. Satu jurnal penelitian, kemudian juga kami melakukan pengabdian masyarakat dan sudah dipublikasi. Sekarang kita akan praktekkan cara menyusui yang benar, tapi sebelum itu kita ice breathing dulu. Ibu mau lihat konsentrasi kalian masih ada atau tidak. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang selamat malam, setengah. Jadi tidak tepuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke? Selamat pagi, siang, pagi, malam, pagi, malam. Berarti belum konsentrasi, janda. Ya, ulang lagi. Pagi, siang, malam. Iya, berarti sudah konsentrasi ya. Kita lanjut. Sekarang ibu akan mensimulasikan ya, mendemonstrasi tentang bagaimana cara menyusui yang benar. Bisa satu orang maju ke depan. Ya, silahkan. Ini ada penuntun belajar. Nanti bisa dilihat dari bahan ajar yang ibu bagikan ke kalian ya. Jadi persiapan alat. Bra dengan kancing pembuka depan, pakaian dengan kancing ya, ada handuk kecil, air matang, bantal untuk menopang, dan penopang kaki. Kemudian yang pertama yang harus kita siapkan, kita memberi salam dan memperkenalkan diri, memberikan inform consent pada ibu. Ini kalau kalian nanti langsung mempraktekkan ke ibu ya. Sebelum kalian mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar itu, harus kalian perkenalan diri dulu. Kan tidak mungkin langsung ajarkan ibu. Nanti ibunya kaget, ini siapa ini.
ya. Jadi perkenalkan diri dulu, kalian ini siapa, kemudian ibunya menyetujui atau tidak. Kalian mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar. Selanjutnya siapkan alat yang tadi ibu siapkan, sebutkan, cuci tangan, pilih posisi yang nyaman untuk menyusui. Posisi yang nyaman untuk menyusui itu kita gunakan kursi yang mempunyai sandaran. Ya, jadi ini contohnya, kursi ini harus mempunyai sandaran. Kalau ibunya tinggi, boleh tidak pakai kursi kecil di bawah. Jadi intinya kaki ibu itu tidak boleh menyentuh, tidak boleh tergantung. Jadi ibu dalam posisi yang nyaman, ibu posisinya sandar, kemudian kakinya tidak tergantung. Kemudian ini bisa lihat di depan, kita kenakan bra yang memudahkan dalam menyusui. Ada itu bra menyusui yang dalamnya itu tinggal diangkat saja ya. Sebelum menyusui, bersihkan payudara dengan handuk kecil. Pastikan bahwa payudara ibu itu bersih. Perah dan oleskan sedikit ASI, baru kita anjurkan ibu untuk memegang bayi pada belakang bahunya dengan satu lengan dengan kepala bayi pada lengkung siku. Ya, jadi dalam posisi seperti ini, tangannya taruh ke bawah, posisinya sejajar. Kemudian tangan yang satunya ini bisa pegang payudara. Ibu nanti ya seperti mangkuk. Kemudian berikan ASI, tapi bukan langsung disodorkan putingnya. Biarkan bayi yang menoleh dan mencari puting susu ibu. Jadi ibu itu hanya di pinggir mulut bayinya, kemudian bayi yang mencari puting susu ibu. Ini gambarnya, bisa dilihat ya. Jadi kayak tadi ibu sudah bilang bahwa suckling yang benar itu kalau isapan bayi itu mulutnya sebagian besar masuk ke areola mamai. Selanjutnya ibu bisa menyusui bayinya. Boleh sambil bercerita ya, ada ikatan antara ibu dan bayi ketika menyusui, memandang bayinya itu juga bisa memperlancar produksi ASI. Kemudian kalau sudah disusui, bisa lepaskan puting dari mulut dengan tidak menariknya apabila bayinya sudah kenyang. Ya, jadi bisa kalau sudah bayinya sudah kenyang, bisa menggunakan jari kelingking dan membantu bayi untuk berhenti menyusui ya. Tapi jangan menarik. Kalau sudah selesai seperti itu, tinggal kita menyendawakan bayi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya sih boleh duduk kembali ke tempat. Kemudian ada tugas. Ibu minta kalian bagi kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3
Ya, selanjutnya silahkan membentuk kelompok masing-masing. Mulai dari sekarang. Ya, semuanya sudah pada kelompok masing-masing? Jadi tugasnya adalah, kalian bisa lihat di depan. Ini adalah contoh kasus, ada identitas pasien, kemudian keluhan utama, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Contoh kasus di depan. Sekarang bagaimana kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan tentukan tugas yang Ibu sudah tulis di depan. Kalian menganalisis kira-kira analisanya apa atau diagnosanya apa, kemudian penata laksanaan yang dilakukan itu apa. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan.
15 menit ya. Sekarang kita lihat sama-sama ya, kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah apa analisa atau diagnosa berdasarkan kasus yang di depan. Mungkin Preti bisa jelaskan. Ibu diagnosa yang saya hadapkan yaitu P1A0 postpartum hari ketiga dengan bendungan ASI. Iya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, apa penata laksanaan pada kasus tersebut? Tadi sudah kelompok 2, sekarang kelompok 4 ya? Ya, silakan. Penata laksanaannya apa? Kalau misalnya kasusnya P1A0 postpartum hari ketiga dengan bendungan ASI. Oke, penata laksananya itu kita bisa anjurkan ibu untuk memeriksakan. Terus kalau itu kita bisa minta ibu untuk sebelumnya itu mengosongkan payudara dulu. Setelah itu jika ibunya terasa nyeri, kita bisa anjurkan untuk ibu untuk operasi. Iya, benar sekali. Jadi kita bisa anjurkan ibu, kita beri penyuluhan bahwa intinya payudara itu harus kosong. Kalaupun bayi sudah menyusui, sudah kenyang, tapi misalnya payudaranya masih terasa penuh, berarti harus dikosongkan. Nah, intinya seperti itu ya. Selanjutnya mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini, kira-kira apa kesimpulannya? Bu, saya Ibu. Iya, silahkan Yesi. Nah, Ibu, sesuai dengan penjelasan tadi, dapat saya simpulkan yaitu bendungan ASI adalah kondisi di mana terjadinya penumpukan ASI dalam payudara akibat ketidakseimbangannya antara produksi dan pengeluaran ASI. Nah, kondisi ini itu sering terjadi pada hari-hari awal masa nifas, Ibu. Terus dapat ditandai dengan pembengkakan, terus nyeri, rasa penuh atau tegang pada payudara, dan kadang itu disertai dengan demam ringan, Ibu. Nah, terus Ibu, penyebab utama bendungan ASI adalah kurangnya pengosongan payudara secara efektif yang bisa terjadi akibat pelekatan menyusui yang tidak tepat, terus frekuensi menyusui yang jarang, atau bayi yang belum menyusui dengan optimal. Nah, bila terjadi ditangani dengan baik, maka bendungan ASI dapat berkembang menjadi mastitis atau abses payudara. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Yesi. Jadi kesimpulannya bahwa bendungan ASI ini merupakan kondisi ketika ASI menumpuk di payudara dan ibunya itu tidak mengosongkan, sehingga terjadi pembengkakan. Karena kenapa? Terjadi penyumbatan pada ductus lactiferi atau kelenjar-kelenjar pada ASI. Nah, jika tidak ditangani, itu dapat merambat ke mastitis. Kalau mastitis sudah terjadi peradangan, kalau tidak tertangani lagi bisa sampai abses. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang mastitis dan abses. Ibu ada tugas ya untuk kalian pelajari di rumah. Silahkan kalian cari materi tentang mastitis, kemudian buat rangkuman. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini? Tidak ada? Ibu. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu.